Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Edukasi Baba. Apakah kamu tahu apa itu uang? Kenapa semua orang yang ada di dunia ini sangat antusias mengejar yang namanya uang? Sampai-sampai mereka rela mengorbankan diri mereka sendiri untuk mengejar yang namanya uang. Bahkan kamu sendiri adalah salah satu orang yang tertarik ketika ada pembahasan yang namanya uang, sehingga kamu bisa mengklik video ini dan mendengarkan pernyataan dari saya. Nah, untuk itu di video kali ini kita akan membahas apa itu uang, kenapa uang itu sangat berarti, dan kenapa uang itu sangat mempengaruhi orang lain. Sebelum kita melanjutkan videonya, perlu digarisbawahi bahwasannya semua penjelasan yang ada di video ini adalah persepsi menurut saya pribadi, bukan menurut orang lain ataupun menurut jurnal-jurnal. Nah, mari kita bahas apa itu uang. Menurut saya, uang adalah hal gaib yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Khususnya kekuatan yang sangat besar ini adalah di dunia. Karena dengan yang namanya uang, kita mampu melakukan apa saja dan memiliki apa saja hanya dengan menggunakan uang. Contohnya saja, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, ataupun memenuhi keinginan kita, ataupun memenuhi hal ibadah kita kepada Tuhan. Nah, kenapa di sini saya bilang uang itu adalah hal gaib? Karena hanya dengan selembar kertas ataupun secari kertas dengan nominal angka yang berbeda, fungsi dari uang pun berbeda-beda, ataupun kekuatan dari uang tersebut pun berbeda-beda. Nah, uang ini adalah media. Menurut saya, uang adalah media di mana untuk memenuhi ataupun memiliki sesuatu hal, kita harus menggunakan uang. Maka dari itu, berapapun uang yang kamu simpan di dalam dompet kamu akan mengeluarkannya secara perlahan. Berapa banyak yang masuk ke dompet kamu, dan segitu juga pastinya uang tersebut akan kamu habiskan. Apakah uang bisa merubah seseorang? Menurut saya jawabannya bisa. Contohnya, misalnya kamu anggaplah sebagai karyawan biasa, yaitu karyawan bawahan, dan kamu biasanya disuruh-suruh oleh leader kamu. Walaupun leader kamu tergolong lebih muda dari kamu, ketika dia menyuruh misalnya, "Pak, tolong kerjakan ini ya Pak," atau "Pak, tolong carikan data ini," pasti dalam hati kamu ada rasa dongkol ataupun rasa jengkel. Karena yang menyuruh kamu adalah umurnya jauh di bawah kamu, dan juga dia menyuruhnya dengan tidak sopan. Tapi tetap saja kamu lakukan karena kamu bawahan. Dan seketika kamu mendapatkan promosi dan naik jabatan. Nah, di sini sudah pasti dong ada perubahan sikap yang akan kamu lakukan. Nah, pertanyaan saya, dari awalnya kamu seorang bawahan atau karyawan biasa, dan tiba-tiba kamu diangkat menjadi seorang leader, apakah sikap kamu akan sama? Ya, tentu saja tidak. Karena jika kamu awalnya seorang karyawan biasa, kamu pasti sering disuruh-suruh oleh leader kamu. Disuruh ini, disuruh itu, semua hal pasti disuruh ke kamu. Dan ketika kamu menjadi leader, tidak akan ada orang yang berani menyuruh-nyuruh kamu seperti dulu. Sudah pasti kamu yang akan menyuruh orang-orang lain. Nah, di sini adalah bukti bahwa uang mempengaruhi sikap orang lain. Itu karena uang memiliki kekuatan dalam hal apapun. Karena jika kita memiliki uang yang lebih banyak, sudah tentu kita akan mempengaruhi ataupun menggunakan kekuatan kita untuk menyuruh-nyuruh orang lain ataupun mengatur orang lain. Namun ketika kita tidak memiliki banyak uang, tidak akan mungkin kita bisa menggunakan kekuatan kita karena kita tidak memiliki uang yang begitu banyak. Nah, apakah uang bisa membeli kehormatan orang lain? Menurut saya jawabannya bisa. Karena semua orang membutuhkan yang namanya uang. Dan orang-orang yang memiliki uang sudah pasti dibutuhkan. Contohnya saja, ketika kamu
sebagai karyawan yang sudah memiliki pengalaman 10 tahun. Dan tiba-tiba ada karyawan baru yang baru saja masuk namun memiliki jabatan yang lebih tinggi dari kamu. Nah, di sini sudah pasti kamu harus menghormati dia. Ini adalah salah satu contoh kenapa uang bisa memberi atau membeli kehormatan orang lain. Karena sejatinya orang yang memiliki uang yang lebih banyak akan lebih dihormati daripada orang yang tidak memiliki uang ataupun memiliki uang lebih sedikit. Nah, nggak perlu jauh-jauh lah jika kamu bukan orang yang pekerja ataupun orang yang belum bekerja. Kamu pasti gambang ataupun ngambang dengan contoh yang saya berikan. Nah, misalnya saja ketika ada kumpul keluarga, pasti kita bisa lihat sama-sama dong, siapa orang yang di dapur dan siapa orang yang di ruang tamu ataupun yang melayani tamu. Sudah pasti orang-orang yang miskin ataupun orang-orang yang tidak memiliki harta yang banyak, dia akan berada di dapur sebagai seksi repot. Dia yang mencuci piring atau dia yang memasak ataupun hal-hal kotor lainnya. Sementara orang-orang yang dianggap kaya di keluarga kita ataupun memiliki uang yang banyak, dia tidak akan pernah pergi ke dapur. Dia hanya duduk di depan melayani tamu dan menunggu sajian masakan dari kita. Nah, ini adalah salah satu contoh juga kenapa uang itu bisa membeli kehormatan orang lain. Nah, apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Menurut saya pribadi bisa. Kenapa? Ketika kita menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita, pasti ada rasa bangga ataupun rasa bahagia dalam diri kita. Contohnya, misalnya kamu seorang perantau dan 1 bulan lagi adalah Hari Raya Idul Fitri. Nah, kamu ada kebiasaan ataupun tradisi pulang kampung. Ketika kamu memiliki uang, kamu akan bisa membeli oleh-oleh untuk orang yang ada di kampung. Sementara jika kamu tidak memiliki uang, kamu tidak bisa membawa apa-apa dan ada rasa malu ketika kamu ingin pulang kampung. Nah, ketika kamu mampu memenuhi keinginan kamu untuk mencari oleh-oleh orang yang ada di kampung kamu, maka akan ada rasa kebahagiaan tersendiri jika kamu mampu menggunakan uang kamu dengan bijak ataupun dengan benar. Nah, sebelum kamu memiliki uang, ada hal yang penting yang harus kamu lakukan ataupun yang harus kamu sadari, yaitu dengan pribadi kamu. Apakah kamu pribadi orang yang sangat berpoya-poya atau kamu pribadi orang yang suka bermain cewek misalnya, atau kamu suka bermain judi, atau kamu suka bersedekah? Ketika kamu memiliki uang yang lebih banyak, pasti kamu akan menggunakan hal tersebut ataupun hal yang sesuai dengan jati diri kamu. Nah, kita ambil contoh juga yang hal positif, yaitu jika kamu suka bersedekah ataupun beramal. Ketika ada misalnya pembangunan tempat ibadah yang memerlukan biaya, dan di sini kamu memiliki uang yang lebih dan bisa membantu kegiatan tersebut, maka akan ada rasa kebahagiaan ataupun kebanggaan dalam diri kamu karena kamu bisa membantu hal tersebut menggunakan uang kamu. Nah, itulah salah satu contoh kenapa uang itu bisa membeli kebahagiaan orang lain ataupun bisa membuat bahagia, namun dengan catatan untuk kebutuhan kita, bukan dengan hal-hal yang lain. Karena tidak semua hal bisa dibeli dengan yang namanya uang. Nah, ada juga mitos ataupun perkataan dari orang-orang, jangan mengejar uang, karena jika kamu mengejar uang, maka uang akan jauh dari kamu. Di sini saya akan memberikan analoginya. Kenapa kita mengejar uang, namun uang tersebut malah jauh dari kita? Contohnya saja, pernah nggak kamu merasa ketika kamu ingin pergi ke suatu tempat, kamu merasa tempat tersebut sangat jauh dan sangat lama sampai ke tujuannya? Namun ketika kamu pulang ke rumah, kamu merasakan pulang tersebut
sangat cepat, padahal jalan yang dilalui adalah jalan yang sama dan kecepatannya juga sama. Kenapa ada perbedaan? Ketika kita pergi, kita merasa sangat jauh, dan ketika pulang kok malah merasa lebih cepat. Nah, di sini karena ada pengaruh fokus kamu, sehingga ketika kamu terlalu fokus dengan tujuan ataupun tempat yang ingin kamu datangi, maka tempat tersebut akan terasa jauh. Sementara ketika kamu tidak memikirkan yang namanya pulang ataupun tidak memikirkan arah pulang, kamu akan merasa lebih cepat sampai karena kamu tidak memikirkan arah pulang. Nah, begitu pula dengan yang namanya uang. Ketika kita terlalu fokus mengejar uang, ketika kita mencari ataupun mengejar uang, maka uang tersebut akan terasa jauh dari kita ataupun terasa lama banyaknya ketika kita mengumpulkan. Nah, maka dari itu pasti banyak orang yang mengatakan jika kita mengejar uang maka uang akan lari dari kita karena kita terlalu fokus dengan uangnya, bukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan untuk mendapatkan uang. Nah, lalu bagaimana tujuan kita dengan uang? Nah, menurut saya di sini kita tidak harus berfokus dengan uang, tapi fokuslah dengan bagaimana cara kita menghasilkan uang. Misalnya saja, kamu targetkan tabungan kamu selama 1 tahun berapa. Maka yang harus kamu fokuskan adalah berapa banyak yang harus kamu tabung dan bagaimana cara kamu bisa konsisten untuk menabung. Sehingga tujuan kamu pada tahun tersebut bisa tercapai. Misalnya saja kamu fokus saja bekerja dengan serius, dengan giat, melakukan banyak hal yang tentunya untuk menghasilkan uang, dan kamu juga hanya fokus dengan menabung, sehingga tanpa terasa ketika tahun telah berlalu, kamu bisa merasakan atau menikmati hasil dari uang kamu. Intinya di sini adalah kamu jangan fokus dengan target kamu. Misalnya dalam 1 tahun kamu ingin mengumpulkan 10 juta. Setiap hari kamu menghitung isi celengan kamu ataupun isi tabungan kamu sampai 10 tahun apakah tercukupi. Pasti akan terasa lama. Namun jika kamu memiliki mindset ataupun prinsip, misalnya 1 tahun ini kamu ingin mengumpulkan 10 juta, maka kamu fokus saja. Sebulan kamu tabung 1 juta ataupun per hari kamu tabung berapa. Nanti setelah 1 tahun baru kamu bongkar celengan kamu. Itu pasti tidak terasa dibandingkan kamu melihat isi tabungan kamu setiap hari. Karena itu akan mempengaruhi fokus kamu terhadap yang namanya uang. Akan terasa lama ataupun terasa berat jika kamu memperhatikannya setiap hari. Nah, itu dia pembahasan tentang uang. Kenapa uang mempengaruhi orang lain, kenapa uang bisa membeli kehormatan orang lain, dan kenapa uang bisa membeli kebahagiaan orang lain. Dan tentunya ini menurut persepsi saya ya, bukan menurut persepsi orang lain. Nah, untuk itu gunakanlah uang kamu dengan bijak. Keluarkanlah uang kamu untuk hal yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Tabunglah rutin uang kamu sehingga nantinya kamu bisa menikmati tabungan kamu. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa diterapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Terima kasih.